Glory to God. Saya akan cover satu topik yang sangat penting karena hal ini penuh dengan pewahyuan Bapa. Tapi kalau kita tidak menyadarinya, antara kita ekstrim satu tidak melakukannya, lalu kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, atau kita melakukannya hanya sebagai liturgi atau ritual agamawi, tapi tidak pernah sepenuh hati. Pengakuan dosa itu sesuatu yang jarang dipahami sesungguhnya, meskipun banyak dilakukan. Manusia tidak tahu apa yang merupakan kehendak Allah soal pengakuan dosa. Tapi kalau kita baca di surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal yang ke-1, ayat 3 sampai ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Dari sini kita akan belajar, kasih judul, pentingnya pengakuan dosa. Ambil catatan, kita akan belajar firman. Ya. Ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebelum saya bahas ayat per ayat seperti biasanya, kali ini tentang pentingnya pengakuan dosa, coba renungkan kalimat ini. Mana ada sih hubungan yang tidak perlu sekali-kali berkata I'm sorry? Hubungan manusia aja, horizontal. Misalnya dalam pernikahan atau dalam rumah tangga. Kalau kita nggak pernah berkata maaf ya, kalau memang salah, pasti ada sesuatu yang timpang di dalam hubungan dan ada sesuatu yang tidak sehat di dalam keluarga itu. Tapi yang pasti dalam hubungan kita dengan Allah yang butuh say I'm sorry, yang perlu minta maaf dari waktu ke waktu kalau memang kita berbuat salah, sengaja atau tidak, itu selalu pihak manusianya karena Allah kita itu suci dan Dia tidak pernah berbuat dosa. Pokoknya kalau hubungan kita dengan Tuhan itu rusak atau terganggu, itu pasti salahmu dan salahku. Tidak mungkin salahnya Yesus, tidak mungkin salahnya Tuhan. Kenapa? Karena ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Yohanes menuliskan firman ini sebagai pewahyuan. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, ini pesan Tuhan untuk kita hari ini soal dosa dan pengakuan dosa, soal pengampunan Allah. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Wrong is never on God's side. Salah itu nggak pernah di sisi Allah. Kenapa? Karena hakikat Allah atau sifatnya, bahasa Inggrisnya the nature of God, ya, alamnya Tuhan itu tidak bisa berbuat dosa dan Dia itu sempurna. Moralnya suci. Dan hatinya bersih. Kalau saya gambarkan kekudusan Allah dalam bahasa sehari-hari. Tuhan kita itu, Allah kita itu nggak pernah ngomong A, berbuat B, tidak ada pertukaran bayangan, luar dalam sama. Tidak seperti manusia punya agenda pribadi dan agenda rahasia. Intention atau maksud hati Tuhan itu selalu bagus. Tidak pernah ingin berbuat jahat. Jadi Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bukan ada setengah gelap, ya ada sedikit, atau bayang-bayang, gak ada remang-remang. Dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kita mengerti sekarang, dalam sebuah hubungan dengan Allah, kalau orang itu berkata, Tuhan salah, Tuhan jahat sama aku. Orang itu sudah jatuh ke dalam jebakan setan. Itu pasti setan yang membisikkan, karena setan memang suka mendakwa Tuhan. Artinya setan itu suka main tuduh, wah Tuhan begini begitu, lihat Hawa waktu jatuh. Lucifer bilang apa lewat ular? Tuhan ngomong gini ya, enggak lah, Tuhan itu mau simpan yang terbaik untuk dirinya. Jangan-jangan kamu makan dari buah ini, memakan buah ini dari pohon terlarang. Dia nggak bilang pohon terlarang sih, tapi dari pohon yang ini, yang sangat-sangat lezat buahnya.
Jangan-jangan kalau kamu makan, kamu seperti Allah, tahu segala sesuatu. Setan kan suka tuduh Tuhan. Enggak lah, Tuhan, He's not telling you the truth. Tuhan tidak jujur sama kamu, dia sembunyikan sesuatu. Jadi kalau ada orang yang ngomong begini tentang Tuhannya, Tuhan itu jahat, Tuhan tidak fair, Tuhan tidak adil. Misalnya kalimat yang sering diutarakan oleh hati orang yang bitter, yang kepahitan dan kecewa sama kehidupan. Dia akan berkata seperti itu. Jadi kalau sampai dalam sebuah hubungan, Tuhan seolah-olah yang perlu minta maaf sama kita, itu adalah hubungan yang sangat salah. Pengenalannya akan Tuhan juga tidak betul sama sekali. Apapun perasaanmu, perasaanku, sepahit apapun hidup ini, sebesar apapun salah orang kepada Anda, ingatlah bahwa di ayat 5 jelas-jelas dikatakan, Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Salah itu tidak pernah Tuhan yang buat. Tuhan tidak pernah berbuat jahat. Justru kalau ada orang jahat sama Anda, justru kalau ada orang yang merugikan dan memperlakukan Anda tidak adil, bawalah case itu kepada Tuhan. Tapi dengan hati terbuka, nurut sama Tuhan Yesus. Cara Tuhan lebih baik dari cara kita, jalannya lebih benar daripada jalan kita. Rencana Tuhan lebih tinggi. Tapi jangan pernah sekali-kali kita menuduh Tuhan. Sebab Tuhan tidak berbuat dosa. Malah justru manusia itu perlu introspeksi. Kalau kita suka menuduh Tuhan, kita harus introspeksinya 2 kali lipat. 1, what's wrong with me? Kok sampai aku bisa berbuat itu? 2, what's wrong with me? Apa yang salah dengan saya? Kok saya sampai bisa-bisanya kecewa sama Allah? Kok bisa-bisanya sampai berani menuding Tuhan? Harus double introspeksi, evaluasi 2 kali. Dari sini kita tahu di ayat 5, Allah tidak pernah berbuat dosa. Justru Allah lah yang mengampuni dosa. Makanya waktu Yesus berkata, hai si lumpuh, dosamu sudah diampuni. Orang Farisi yang gak percaya dia Tuhan, menganggap dia menghujat. Siapa kamu? Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Yesus berkata, mana lebih mudah? Berkata, hai lumpuh berjalanlah, atau dosamu sudah diampuni. Tapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia ini anak Allah, dan dia berhak mengampuni dosa. Karena Yesus adalah Tuhan. Bangkitlah si lumpuh dan berjalan. Tercenganglah mereka. Habis kata-kata, akhirnya mereka hanya ingin membunuh Kristus. Dari sini kita tahu bahwa Bapa di sorga dan Tuhan Yesus yang berhak untuk mengampuni dosa. Karena Bapa tidak pernah berbuat dosa. Dosa tidak pernah ditemukan. Bahkan dusta di mulut Kristus. Jadi kalau kita minta pengampunan dosa, kita harus datang kepada Dia yang suci. Makanya pengakuan dosa itu tidak kepada manusia. Ya, tapi kan jadi perantara, nggak perlu sih pengakuan dosa. Kecuali kalau kita memang butuh pemulihan dan butuh orang lain untuk membantu, mau nggak mau kan kita harus buka. Ada dosa-dosa tertentu yang perlu pihak ketiga untuk menolong kita. Kita perlu saudara seiman, kita perlu mentor-mentor kita. Tapi sebenarnya pengakuan dosa itu ultimately akhirnya hanya kepada Tuhan. Kita ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 6 ini menunjukkan kepada kita bahwa ada orang Kristen yang ngaku-ngaku. Ini yang disebut dengan false claim. Ada orang yang mengira bahwa dia beres, dia betul dengan Tuhan, bahwa dia punya persekutuan dengan Tuhan. Ada orang-orang yang mikir begitu, ada orang-orang yang klaim begitu. Aku ini punya hubungan dengan Tuhan. Makanya ayat 6 dikatakan, jika kita katakan, kita uji dulu bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia. Kalau kita ngaku-ngaku kenal sama Tuhan, kenal sama Dia, bahkan dekat apalagi. Namun, tapi faktanya berbeda. Namun kita hidup di dalam kegelapan, kita bohong. Orang itu bohong. Kita berdusta. Orang yang ngaku-ngaku kenal Tuhan, ngaku-ngaku dekat sama Tuhan, ngaku-ngaku hamba Tuhan bahkan. Tapi kalau kehidupannya itu dalam kegelapan, orang itu berdusta. Dan dia tidak melakukan kebenaran. Yang disebut hidup di dalam kegelapan itu apa sih? Sekali-kali jatuh dalam dosa, saya ngerti bahwa
Semua orang Kristen itu pasti struggling dengan sesuatu, pasti bergumul dengan sesuatu. Apalagi beberapa anak-anak Tuhan masih lemah iman, ya, masih lemah iman, kadang-kadang jatuh bangun dalam dosa. Ini bukan maksudnya. Orang-orang Kristen yang begitu itu, mereka berusaha untuk hidup benar. Mereka itu berusaha untuk hidup kudus. Yang disebut hidup di dalam kegelapan dalam bahasa Inggrisnya bukan hidup, tapi walking in the dark. Kata hidup di dalam kegelapan itu ada beda bahasa Indo sama bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya, namun jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita jalan aktif di dalam kegelapan. Walk in darkness itu bicara tentang lifestyle of sin atau gaya hidup dosa. Bukan sekali-kali, occasionally atau kadang-kadang masih jatuh bangun di dalam kebiasaan buruk. Itu yang gak bagus loh ya. Saya gak berkata itu oke. Itu juga jangan disengaja karena konsekuensinya ada. Dan itu membuat seseorang jadi terampas berkat-berkatnya. Apalagi buang waktu. Tapi ayat ini bicara lebih dari itu. Yang dimaksudkan orang yang hidup di dalam kegelapan adalah orang-orang yang aktif berjalan dalam dosanya. Bukan hanya dia gak mau bebas, malah bangga. Dan malah bisa membuat excuses atau alasan-alasan mengapa dia begitu. Nah, orang yang begini disebut sebagai orang yang hidup dalam kegelapan atau bahasa Inggrisnya orang yang walking in the dark. Orang yang berjalan di dalam kuasa kegelapan. Yang seperti ini, kalau dia ngaku kenal Tuhan, kalau dia ngaku-ngaku bahwa Yesus hidup di dalamnya, jangan percaya. Tak peduli jikalau orang itu pun seorang hamba Tuhan. Tanpa kecuali kami-kami ini yang clergy, orang-orang yang berprofesikan sebagai pendeta. Apalagi jangan banyak di antaramu mau jadi guru karena hukumannya ganda. Karena kita diuji dengan standar yang lebih tinggi. Sekarang kita mengerti ya, bahwa Tuhan tidak berkenan kalau kita hidup di dalam dosa. Misalnya kalau kita keluar sana lalu tiba-tiba ada burung dari atas sana buang kotoran, kena ke kepala kita. Iya, apes-apesnya lah. What a bad luck, hari ini saya sudah keramas, nanti pulang saya harus keramas lagi. Tapi kalau tiba-tiba burung itu menjatuhkan kotorannya kena ke kita, yaitu bukan, ya anggaplah itu sekali-kali terjadi. Tapi kalau burung itu bisa bersarang di kepala orang itu, nah itu salah orang itu mengizinkannya. Burung itu sudah membuat rumah. Jatuh bangun dalam dosa, jangan terjadi kalau bisa. Tapi fakta kehidupan manusia, termasuk mereka yang sudah kenal Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru pun, kadang-kadang masih struggle dengan sesuatu, masih bergumul dengan sesuatu, I know. Kita masih belajar untuk pikul salib ya kan. Tapi kalau kita sudah membiarkan burung bersarang, itu kita jadikan lifestyle gaya hidup dosa. Bohong, sekali kita berdusta, aduh menyesal sekali, kita minta maaf sama Tuhan. Tapi kalau sudah jadi modus, dosa seksual, aduh Tuhan kenapa aku, anak muda nih misalnya jatuh dalam pornografi lagi. Bahkan orang menikah juga bisa. Aduh Tuhan ampuni aku, menyesal aku, enggak enak rasanya seharian itu, rasa guilty, rasa bersalah, tertuduh. Ya iyalah, pinjem barang setan ya setan pasti klaim sesuatu lah. Setan pasti mendakwa. Kalau kita nggak mau setan panah api ke kita ya jangan pinjam barangnya. Tapi kalau orang itu sudah menerima itu sebagai bagian hidupku, biasalah semua orang juga melakukannya, nah itu udah beda loh. Orang yang seperti ini yang hidup dalam gelap. Oh semua orang juga melakukannya, teman-temanku juga. Malahan bukan hanya dia punya kelemahan seksual, dia jadi predator terhadap teman-temannya. Wah, yang seperti ini jangan ngaku-ngaku kenal Yesus. Karena Yesus nggak mungkin hidup di dalam hati orang seperti itu. Nggak akan. Ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 7 cukup dalam, saya jelaskan. Saya mulai bedah. Tetapi jika kita hidup di dalam terang. Nah, kata hidup dalam terang ini bahasa Inggrisnya walking in the light. Lawan katanya tadi walk in the dark.
Ini lawan katanya berjalan dalam gelap, sekarang berjalan dalam terang. Berjalan dalam terang bukan berarti orang yang gak pernah berbuat dosa. Saya katakan sekali lagi, ada orang Kristen masih struggle dengan sesuatu. Masih bergumul dengan sesuatu, khususnya mereka yang masih lemah iman. Tapi jika kita hidup di dalam terang di sini itu artinya berjalan di dalam terang benderang. Kata jalan itu berarti aktif, berarti progresif ya, perhatikan ya. Hidup kita itu gak harus smooth, mulus, dan menang terus. Kalau bisa, why not? Kenapa tidak? Tapi nyatanya kan gak begitu kan? Sangat realistis 1 Yohanes ini. Saya suka sekali, Alkitab itu sangat realita. Dia tidak fantasi. Fantastis maupun fantasi belaka. Alkitab itu sangat nyata. Dan firman Tuhan ajari pada kita, kalau kita mesti hidup dalam terang, itu artinya jalan dalam terang benerang. Jalan dalam terang itu berarti yang penting kita aktif. Kalau jatuh dalam dosa, bangkit. Nah, kalau kita jatuh lagi, ya bangkit lagi. Oh, kalau gitu enak diampuni terus. Oh enggak. Seenak itu, percayalah saya. Sekalipun diampuni, berbahagia orang yang diampuni, I know. Tetapi waktu kita jatuh itu sakitnya luar biasa. Dan orang lain juga potensi tersakiti. Tapi jika kita hidup di dalam terang, itu artinya kita harus aktif. Iman kita itu harus aktif mencari. Kita harus aktif mengakui, meninggalkan, dan progresif. Namanya orang jalan kan gak jalan di tempat. Kalau jalan di tempat, apa itu namanya? Kan gak maju-maju. Tapi jika kita jalan di dalam terang, itu artinya bukan hanya kakinya aktif, tapi badannya pun melaju. Ada progres gitu loh. Ada up and down-nya, ada jatuh bangunnya. Tapi grafiknya menuju ke atas begini. Up and down tapi ke atas. Ada progres. Tidak jalan di tempat, tidak stagnan, tidak putar-putar di padang gurun. Tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang. Tuhan ada di mana? Tuhan ada dalam terang. Jadi kalau kita hari ini berkata pada diri sendiri, aku kok gak bisa rasain Tuhan lagi ya, kayak dulu awal-awal lahir baru ya. Nyanyi bisa nangis segalanya. Lu puji Tuhan untuk kasih mula-mula. Dan kita doakan supaya kita selalu berada di dalam kasih mula-mula. Siapa kehilangan kasih mula-mulanya jangan suam-suam kuku. Saya doakan supaya kasih mula-mula itu kembali. Tetapi alamat yang paling tepat, paling gampang untuk cari Tuhan itu ada di mana? Dia itu selalu ada di dalam terang. Tuhan itu ada dalam mengasihi, bukan ada dalam membenci. Jadi kalau Anda benci, gak ada Tuhan dalam itu. Sekalipun Anda tidak merasakan Tuhan gimana lah waktu Anda nyanyi. Tapi kalau Anda memilih untuk mengasihi, percayalah Tuhan masih ada di hidupmu. Berdosa itu tidak ada Tuhan di dalamnya. Justru dosa itu meninggalkan jalan Tuhan. Justru orang yang berdosa itu meninggalkan Tuhan. Menjauhi Roh Kudus. Tapi dalam bertobat dan mengakui dosa kita ada Tuhan. Jadi peduli amat kalau seumpamanya setan melemparkan tuduhan. Ngapain lu bertobat? Besok gitu lagi. Tetaplah cari Tuhan. Besok gitu lagi itu nggak usah dipikirin. Bukan berarti kita siap-siap besok untuk jatuh. Tapi jangan dengerin. Besok kamu gitu lagi. Ngomong aja sama si setan. Sekali-kali kalau perlu kita semprot dia. Besok urusan besok. Tapi aku tahu aku salah, aku mesti kembali. Kalau namanya orang salah harus kembali ke majikannya lah. Kalau anak salah, anak bungsu meninggalkan bapaknya harus kembali ke rumah papa. Aku tahu dalam pertobatan, dalam pengakuan dosa. Di situ kutemukan Kristus. Karena pertobatan dan pengakuan dosa adalah terang. Kemurtatan dan berbuat dosa adalah gelap. Di mana Tuhan berada sama seperti dia ada di dalam terang. Mau tahu Tuhan ada di mana? Tuhan ada di terang. Tuhan memang maha hadir di mana-mana. Gak bisa kita berkata di situ Tuhan ada, di situ Tuhan gak ada. Di tempat dunia gemerlap pun, di dugem pun, tempat night club juga ada Tuhan. Tapi kalau kita mau cari Tuhan, bukan di night club. Di gereja ada Tuhan. Meskipun di mana-mana juga ada setan. Di gereja kalau setan lewat orang juga bisa gegeran. Tapi kita pasti tahu, sudah tahu langsung jelas itu. Yang pasti harus tahu alamatnya, alamat sahnya di mana. Ya kita ke gereja. Karena di dalam terang, di dalam pertemuan ibadah, di situ ada hadirat Allah. Maka lihat ini, tapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Wait, setahu saya di sini kan diajari kalau kita hidup di dalam terang sama seperti Yesus hidup di dalam terang, harusnya loh ya, maka kita beroleh persekutuan dengan Kristus dong. Kenapa kok maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain?
Kita kan hidup di dalam terang seperti Kristus di dalam terang. Kan harusnya dapat persekutuan dengan Kristus. Kok di sini persekutuan dengan saudara seiman? Kok bisa ya? Begini aja ya simpelnya ayat ini bicara. Hubungan kita dengan Allah hari ini rusak tidaknya itu akan langsung berdampak pada hubungan kita dengan sesama. Jadi kita nggak bisa berkata dosa itu urusanku, kan aku lakukan sendiri. Apalagi dosa itu misalnya dosa solo yang tidak melibatkan orang lain, nggak bisa. Anda bisa simpan marah di hati, cepat lambat Anda pasti lampiaskan kepada seseorang. Anda bisa, seorang anak muda bisa melakukan dosa onani misalnya, kayaknya dia sendiri, tetapi dia jadi seklusif, dia jadi tertutup. Jadi seperti tiba-tiba terpisah dengan dunia sekitarnya. Tidak bisa lagi berani menatap mata. Udah gak bisa terlibat dalam conversation, dalam pembicaraan. Karena rasa malu yang merudungnya, rasa tidak worthy, tidak layak. Mau gak mau, dosa merenggut bukan nyawa anak itu masih hidup. Tapi dia sudah seperti zombie. Dia masih di situ badannya, tapi jiwanya sudah tenggelam dalam kesalahan. Otomatis keluarga itu masih utuh, tetapi salah satu pikirannya tidak di situ. Sudah diculik sama setan, gak bisa berkata dosa itu urusanku. Anda berdosa, keluarga kehilangan Anda. Paling tidak kehilangan sebagian dari dirimu yang telah tertelan dalam perasaan guilty-mu. Sudah gak bisa ekspresif, udah gak bisa sumbangsih ide. Udah gak bisa apalagi menguatkan menjadi berkat. Udah gak mungkin. Kehilangan potensimu dalam keluarga itu. Gak ada dosa itu yang solo itu gak ada. Demikian pula pertobatan tidak ada yang solo. Orang yang bertobat pasti berdampak pada orang lain. Suami yang bertobat dikembalikan pada keluarga itu tidak lagi menjadi suami yang keras. KDART kekerasan dalam rumah tangga. Dia dikembalikan sebagai suami yang lemah lembut dan imam yang berfungsi. Seorang istri yang mungkin dulu menggerutu melulu dan hatinya selalu motivasi, lebih cinta harta duniawi. Waktu dia dikembalikan dalam roh pertobatan, dia pulang. Padahal dia gak kemana-mana. Tapi spiritnya dibaharui sama Tuhan menjadi seorang ibu yang bisa mendidik anaknya dalam kebenaran. Yang bisa mendukung suaminya dalam karirnya. Beda loh. Dosa akan membuat dosa itu memberi sampah. Tapi ketika kita bertobat, kita dikembalikan sebagai hadiah. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain itu bilateral atau saling menguntungkan. Di mana ada orang-orang yang hidup di dalam terang, berjalan dalam terang benderang. Kita akan beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita. Kata darah Yesus di situ, darah Yesus menunjukkan bahwa dosa kita diampuni bukan karena pengakuan dosa. Kalau kita mau main pengakuan dosa, seharian kita nggak usah kerja. Isinya cuma ngaku dosa. Berapa banyak sih dosa yang kita ketahui? Apalagi yang kita nggak sadari, kita nggak sengaja tuh. Kalau kita harus 1:1, apple to apple. Satu dosa, satu pengakuan baru masuk surga. Kita semua defisit, saudara. Ada terlalu banyak dosa yang tidak bisa kita akui atau belum sempat kita akui atau kita tidak menyadari. Jadi bukan pengakuan dosa yang menyucikan kita, tapi darah Yesus yang menyucikan kita. Jadi sebenarnya darah Yesus di Kalvari itu sudah secara satu paket mengampuni dosa kita. Tapi uniknya darah Yesus dicurahkan 2000 tahun lalu, tapi kata menyucikan kita di sini, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita. Kata menyucikan di sini itu pakai kata present tense. Kalau bahasa Inggrisnya itu artinya pakai kata now, kata sekarang. Bukan dulu, bukan nanti. Loh, Yesus kan matinya 2000 tahun lalu. Kenapa penyucian terjadi sekarang? Kenapa terjadi cucian? Berarti di sini kita tahu bahwa sekalipun darah Yesus sudah mencakup semua dosa kita, ada dosa-dosa yang kita ketahui dan sadari, mesti kita sengaja datang ke hadirat Allah, mengakuinya agar Tuhan menyucikan kita dari itu. Disinilah fungsi pengakuan dosa.
Saya sebut itu the sin of all sins atau the sin of the day atau dosa hari itu. Dosa yang mewakili dosa yang lain. Makanya itu dikatakan, saya ulang lagi ya, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada dosa itu. Betul? Bukan. Daripada segala dosa. Jadi kita nggak perlu akui semua dosa kita, tapi ada satu dosa yang kita sadari dan Roh Kudus kejar itu. Dan hal itu kita jangan tentang Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau mengakui itu kepada Tuhan, yang lainnya juga turut dibasuh. Biasanya ada dosa yang merupakan nenek moyangnya hari itu. Dosa yang adalah pintu. Dan kalau dosa sin of all sins atau dosa hari itu, kalau itu sudah ditanggulangi, yang lainnya mengikuti, turut dibasuh, dan setannya pun turut lari. Karena kita nggak mungkin bisa mengakui semua dosa kita. Bisa-bisa kita nggak bisa ngurusi hal-hal lain sudah terlalu banyak ya kan. Semoga Anda bisa menangkap ini pewahyuan yang sangat mendalam. Jadi kita hari ini juga belajar bahwa right relationship with God. Hubungan kita kalau benar dengan Tuhan, kalau dibenarkan. Hubungan yang rusak dengan Tuhan itu diperbaiki. Nanti ya hubungan kita yang rusak dengan sesama juga bisa jadi benar. Dan orang lain pun dapat berkat. Ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Ayat 8 ini, mana ada sih orang yang mengaku dirinya gak berdosa? Rasanya jarang ya, kalau ada pun kita merasa orangnya kurang waras. Tapi yang dimaksud di ayat 8 ini adalah pretentious repentance atau pertobatan setengah-setengah atau yang pura-pura. Ini bukan orang yang ngaku gak pernah berbuat dosa. Saya ulang lagi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saya kasih satu ilustrasi, contoh supaya Anda jadi paham ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, mana ada orang berani berkata, aku tidak berdosa. Tidak, tetapi untuk satu dosa yang dia ditegur Tuhan atau orang lain kasih masukan, dia memberi pembelaan. Itu orang yang tidak mau bertobat. Dia pembelaannya mungkin begini, sudahlah, I'm just human, okay? Nah, aku kan cuma manusia. Siapapun bisa membenci, aku nggak tahan. Kalau kamu digitukan, kamu juga pasti seperti aku. Kamu pasti akan kesel, kamu pasti akan jengkel, kamu pasti akan dendam. Nah itu, dikasih masukan kok malah justru bisa defensif. I'm human. Contohnya juga untuk bisa memberi alasan pada diri sendiri. Untuk bisa membenarkan lah dosanya lah. Ini kan sama dengan berkata dia tidak berdosa. Misalnya ada orang yang berkata, everyone makes a mistake, okay? Setiap orang buat kesalahan. Atau nobody is perfect. Nah, itu yang paling sering kita dengar. Gak ada orang yang sempurna. Siapa sih yang sempurna? Nah orang seperti ini seolah mengakui dosanya, tapi dia membela diri waktu melakukannya. Dengan kata lain dia mengaku, aku tidak berdosa. Atau kalau berdosa gini, aku tidak sendiri. Orang lain juga melakukannya kok. Kenapa aku yang ditangkap? Yang lainnya juga korupsi? Ini bukan pertobatan. Sebab roh yang bertobat itu hatinya remuk. Jiwanya hancur. Yang kayak gini gak akan dapat pengampunan. Karena dosanya dia itu bukan, karena dia tidak melakukan yang satu ini. Dia tidak mengakui dosanya dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Atau apa adanya. Pengakuan dosa itu mesti spesifik. Dan mesti personal. Kita harus menganggap itu sebagai urusan pribadi kita. Jangan kena orang lain. Gak usah kita gigit yang lainnya. Gak usah kita tuding-tuding. Pengakuan dosa itu mesti personal. Spesifik juga. Dan mesti dengan penuh keyakinan. Kerendahan hati pula. Tapi lihat ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Jadi di sini di ayat 9 dikatakan kita harus mengaku. Kata mengaku di situ juga pakai present tense atau kata now atau kata sekarang. Berarti kita mengaku dosa itu perlu. Ada orang berkata gini, ada seorang teman saya ngomong begini, kita nggak usah ngaku dosa. Karena Tuhan sudah ampuni semua dosa kita. Ya saya tahu, saya juga orang menikah. Waktu menikah dulu di pelaminan, saya bilang begini di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta. Saya bersedia, artinya saya ambil istri saya sebagai pasangan saya yang sah dalam suka dan duka, kaya miskin, katakanlah benar salah semuanya. Demikian pula sebaliknya dia lakukan yang sama untuk saya. Tapi kalau saya salahi dia hari ini misalnya tadi saya bentak. Atau istri saya giliran yang kurang mengerti atau kurang mengerti perasaan saya lalu mungkin
mungkin terjadi kesalahan. Meskipun kita sudah diikat dalam janji pernikahan, kita bersedia terima pasangan kita apa adanya dalam suka dan duka. Masa nggak ada perkataan maaf sih? Masa nggak ada I'm sorry? Mengaku dosa itu penting untuk maintain, untuk bisa mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Penting sekali untuk kelangsungan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Mana ada anak sama papa, misalnya anaknya salah. Anaknya mau salah gimana tetap anaknya. Tapi masa sih nggak ada berkata I'm sorry daddy, nggak ada berkata sorry ya papa. Itu akan memperbarui relationship itu. Itu akan membalut hubungan itu. Itu akan menyembuhkan sesuatu di antara mereka. Bukan soal surga neraka lagi kalau kita sudah orang percaya. Tapi itu bicara tentang kelangsungan hubungan. Gimana esok hari kita masih bisa berjalan dengan Kristus kalau kita belum berkata sorry, di mana permintaan maaf harusnya terjadi. Jadi jangan anti dengan I'm sorry. Itu perlu dalam hubungan dengan manusia, itu juga perlu dalam hubungan dengan Allah. Kata mengaku dosa kita di situ itu adalah kata now, kata aktif sekarang. Bukan berarti kita itu sedikit-sedikit sorry, terlalu banyak sorry lama-lama jadi latah rohani. Lama-lama jadi kebiasaan buruk juga. Tapi di mana kita tahu kita salah, kita perlu bertobat dari sesuatu. Sebelum meninggalkannya, pantaslah kita bubuhkan, ampuni aku ya Tuhan, hamba minta maaf. Seperti Daud di Mazmur pertobatannya. Jika kita mengaku dosa kita. Maka ia adalah setia dan adil. Setia dan adil, Tuhan pakai dua kata. Setia itu kasih lah. Adil itu cengli. Itu bahasa dialeknya, bahasa Hokkiannya. Tuhan itu tahulah apa yang perlu dipulihkan dalam hidupmu. Percayakan Tuhanlah yang namanya departemen divisi disiplin yang harus kau terima. Atau pemulihan apa yang dia pandang baik boleh terjadi di hidupmu. Tugasmu hanya mengakui dosamu dan meninggalkannya. Tuhan itu setia dan adil, percayalah karakternya, hakikat Allah tidak berubah. Tuhan itu kasih dan Tuhan itu cengli. Tuhan itu setia, yang pasti gini loh, kita itu punya Tuhan yang tidak menginginkan kejatuhan kita. Kita punya Tuhan yang tidak menikmati hukuman atas kita. Kita tuh punya Tuhan yang tidak marah-marah. Kita punya Tuhan yang tidak enjoy punishing his children. Yang tidak bisa enjoy menghukum anak-anaknya. Percayalah bahwa dia itu lebih ingin memulihkanmu daripada Anda ingin dipulihkan. Orang tua kalau hukum anaknya kalau salah, saya itu papa juga. Saya tahu saya punya 3 anak. Anak mungkin waktu masih kecil berkata, kenapa dari begini? Lalu sedih karena hak-haknya diambil. Tahu enggak? Dalam hatinya, nak, andai kamu tahu hati papamu. Aku enggak menikmati, papa enggak menikmati hukum kamu. Kalau bisa papa kembalikan sekarang, tapi itu enggak baik untuk kamu. Kalau bisa papa bahkan belikan lebih. Aku mau kamu happy, tapi kamu sudah jadi manja. Dan kamu sudah salah. Papa terpaksa pakai rotan disiplin ini. Tuhan itu setia, artinya sifatnya itu sifat ayah yang paling mulia. Dan dia itu adil, dia tahu persis porsi apa yang perlu pulih sekarang, yang perlu nanti. Jadi jangan takut. Kalau Anda bertobat, Anda mengaku dosa, serahkan jiwamu kepada Tuhan sekalian. Lalu setelah itu, yang konsekuen dengan kata-kata pertobatannya, jangan jatuh lagi. Lanjut terus apapun konsekuensinya sekalipun kau dipandang sepi. Sekalipun rasanya kok semuanya belum kembali, tetap jalan dalam kebenaran. Karena pengakuan dosa itu tidak ada artinya tanpa pertobatan yang sejati. Terakhir, jika kita berkata bahwa kita tidak akan berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Disclaimer-nya, Yohanes menekankan sekali lagi bahwa ada orang-orang yang pura-pura kenal Tuhan seperti yang tadi saya jabarkan. Orang seperti itu, firman tidak ada di dalam kita. Kata firman di sini adalah logos, yaitu Yesus Kristus. Jesus does not live in them. Tapi kalau Yesus hidup dalam seseorang, seperti Anda dan saya, namun kita jatuh bangun dalam dosa, kabar baiknya, barang siapa berdosa, akuilah dosamu dan tinggalkan. Tuhan akan meninggalkan berkat bahkan untuk Anda. Tuhan akan membuatmu disayang. Tak ada orang yang mengakui dosanya dibenci oleh Tuhan. Malahan disayang oleh Yang Maha Kuasa. Pentingnya pengakuan dosa, 3 poin sebagai penutupan. 1, dosa yang diketahui namun tidak diakui
merusak hubungan kita dengan Tuhan. Inilah rangkuman yang kita pelajari di saat teduh bersama hari ini. Ya, dosa yang gini yang merusak hubungan dengan Tuhan. Kita tahu itu salah, kita lakukan, lalu kita sembunyikan. 2, hubungan kita dengan Tuhan langsung berdampak pada hubungan kita dengan sesama. Tidak perlu saya jelaskan lagi, sudah jelas tadi. 3, pengakuan dosa yang sungguh-sungguh dan apa adanya mendatangkan apa? Bukan hanya pengampunan, tapi pemulihan juga alias berkat. Saya percaya Tuhan ada di sini untuk mendengarkan keluh kesah setiap keluarga saat teduh bersama. Saya ingin kita memakai waktu 1 menit ke depan ini atau 2 untuk pejamkan mata setiap kita. Please jangan lihat kiri kanan. Ucapkan di dalam hatimu. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, yang menjadi penghalangmu antara dirimu dengan Tuhan adalah dosa yang mungkin kita ketahui, namun kita tidak akui. Jangan mikir terlalu panjang nanti gimana harus apa aku ready. Bawa ke Tuhan dulu. Nanti Tuhan memberimu hikmat bagaimana memperbaiki. Ucapkan ini. Katakan, Tuhan Yesus, aku akui dosaku ini. Sebutkan dosamu itu. Kategorinya aja apa. Mungkin perzinahan. Mungkin kekerasan. Mungkin kebencian. Kemunafikan. Pasti ada namanya kan, setiap dosa ada namanya. Beri nama Gih, supaya itu diserahkan tunduk di bawah nama Yesus dan dibatalkan. Bilang, Tuhan Yesus, aku mengakui dosaku. Ini sebut. Ampuni saya Tuhan. Saya mengaku bahwa saya berdosa. Ampuni saya. Bebaskan saya. Mulai hari ini, aku terima hikmat-Mu. Beriku iman untuk melangkah dalam kebenaran. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita semuanya berdoa. Ulurkan tangan untuk setiap permohonan doa yang ada di live chat, terutama dan semua komentar. Mari kita sama-sama berdoa dan ulurkan tangan. Hamba berdoa setiap roh najis, setiap belenggu, aku patahkan dalam nama Yesus. Filthy spirit, roh-roh najis, keluar dalam nama Yesus. Roh kepahitan, keluar, tinggalkan tubuh itu. Tinggalkan hati pikiran orang itu. Supaya orang itu diberkati oleh Kristus. Karena dia diberkati oleh Tuhan. Keluar di dalam nama Yesus Kristus. Roh perzinahan, aku patahkan dalam nama Yesus yang membelenggu bertahun-tahun tawananmu. Orang itu akan berbalik arah. Memperbaiki kesalahannya dan lari menjauhi. Dalam nama Yesus, aku perintahkan semua spirit adultery, infidelity, setiap ketidaksetiaan pada pasangannya yang telah nikah secara sah di hadapan Allah. Aku patahkan dalam nama Yesus pikiran, angan-angan akan dosa, akan orang itu yang bukan pasangannya. Aku patahkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Saya merasakan ada banyak mium yang disembuhkan Tuhan. Banyak sekali mium yang disembuhkan Tuhan. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Ada satu orang dengan brain cancer. Stadiumnya masih awal, tapi Anda harus segera ditreatment. Anda sudah dapatkan opini kedua, ketiga tentang itu dan memang sudah positif. Anda memang mengidap penyakit tersebut. Di dalam nama Yesus, tapi di dalam hatimu Anda menyimpan kepahitan dan kekecewaan yang luar biasa sebelum Anda jatuh sakit. Minta ampun sama Tuhan, lepaskan semua roh kepahitan itu. Dan saya percaya ada satu mujizat akan terjadi pada tubuhmu. Otakmu bersih dari kanker itu. Next doctor appointment, dokter itu yang akan memberitahukan. Tidak ada kanker di tubuhmu. Di dalam nama Yesus aku tangking kanker itu sembuh sampai ke akar-akarnya. Haleluya.